Ada apa dengan tumbuh-tumbuhan yang bernama tumbuhan pegagan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat YouTuber, serta awak media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya tumbuhan pegagan. Ada apa dengan tumbuhan pegagan? Mari kita simak sama-sama. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini pas malam Lebaran atau Idul Fitri. Salam Aid Mubarak. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh segenap sahabat-sahabat YouTuber serta awak media serta para pemirsa. Apabila ada kekurangan, kesalahan baik sengaja tanpa sengaja, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama ada apa dengan tumbuhan pegagan. Saat itu seorang spiritual, katakanlah seorang guru, ustadz spiritual dikenal dengan ruqyah, singgah dari kampung ke kampung sebagaimana mestinya, suka menolong banyak orang yang kesurupan atau dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mistik. Saat itu ada beberapa kampung yang memang sangat membutuhkan dengan seorang figur spiritual, seorang Ayah Sadam. Disitulah kebanyakan yang pertama, orang yang kesurupan atau memiliki ilmu-ilmu tanpa panduan dari seorang guru, efeknya pada saraf otak. Disinilah Ayah Sadam akan berbagi dengan Anda semua bahwasanya pertama kali saya terjun ke dunia spiritual, khususnya di bidang orang-orang yang memiliki kelainan dalam arti kata dengan hubungan dengan saraf otak, terutama misalnya salah satu orang pernah berilmu, katakanlah tanpa guru, itu sangat berbahaya memang. Pada saat dia dalam perjalanan proses, gangguan itu pasti ada, hal-hal gaib. Nah, salah satu contoh yang pernah saya alami menghadapi orang-orang seperti itu adalah bersikap aneh. Terkadang ada yang lemah lembut, ada yang kasar. Dari pandangan mata dan sikapnya itu berubah sekali, membuat keluarganya gelisah dan ketakutan. Saat itu seorang spiritual datanglah ke salah satu daerah yang kebetulan ada kawan yang kenal dengannya. Dipanggillah ke situ. Ternyata ada salah satu bapak-bapak usia setengah baya dengan riwayat pernah belajar ilmu, katakanlah ilmu tua kata orang bilang ya. Tiba-tiba kata seorang istri, entah kenapa dia bengong, banyak diam, ngeromet juga enggak. Yang membuat bingung istri dan anak-anaknya, dia tidak berpikir seperti layaknya manusia bekerja, tanggung jawab terhadap keluarga seperti apa, bagaimana dengan keluarganya, membuat istri dan anak-anaknya kebingungan, terutama istrinya, bagaimana dengan nafkah, kata seperti itu. Saat itulah seorang spiritual, Ayah Sadam, hadir di situ, kurang lebih 1-2 jam barangkali, mencoba berkomunikasi dengan orang tersebut. Emang gak sulit diajak bicara, dia tidak nyambung, diam dan diam. Akhirnya seorang Ayah Sadam tidak kurang ide, karena pengalaman demi pengalaman, niat karena Allah, dicobalah mengambil salah satu tangkai bunga pegagan yang ada di video ini. Niat karena Allah, dicelupkan di air matang yang hangat-hangat kuku kurang lebih 2-5 menit, dengan ditambah dengan doa-doa niat karena Allah. Lantas sebelum
air doa yang ada daun pegagan ini dikonsumsi, diminumkan kepada orang tersebut, seorang spiritual ayah sadam yang biasa meruqyah, dia diruqyah dulu. Setelah diruqyah, dicabutlah, diangkat semua ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari, lantas dia langsung sementara pingsan yang bersifat sementara. Begitu dia bangun, dia kaget, dia sadar, kembali normal, lantas baru suruh diminumkan air pegagan yang direndam air hangat-hangat kuku yang sudah lebih dari 4-5 menit. Setelah itu alhamdulillah sadar dia seperti sedia kala, seakan dia tidak pernah mengalami berilmu tanpa panduan guru. Disitulah singkat kata seorang spiritual ayah sadam berbicara dengan dia panjang lebar. Intisarinya adalah orang tersebut benar-benar ingat setelah diruqyah, sadar. Lantas seorang ustadz yang biasa mengeruqyah mengatakan, amalan apa yang Bapak amalkan selama berguru tanpa panduan? Kata seorang ustadz yang ahli ruqyah. Lantas si bapak itu mengatakan, saya hanya dapat dari mimpi, petunjuk itu saya jalankan sesuai dengan petunjuk, memang tanpa guru saya akui. Di saat menjelang hari ke-41, godaan saya makin berat, hal-hal gaib silih berganti datang ke tempat saya. Lantas disitulah saya terus terang, saya tidak berpikir secara normal, seakan otak saraf saya terganggu benar-benar full. Saya tidak memikirkan apa-apa. Saya ingat saat itu istri saya negor, anak saya negor, mereka kebingungan nangis, saya juga tahu, kata si orang itu. Lantas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya Pak, kata si Ustadz, kalau boleh saya jelaskan, Bapak ini terus terang nih saya dahului, memiliki amalan-amalan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ada. Jadi Bapak ini hanya dapat hasutan dari semacam makhluk gaib sejenis jin. Makanya Bapak, kenapa Bapak efeknya lantas seperti lain, sampai istri anak bingung. Saraf Bapak yang kena sehingga Bapak diam, sikapnya beda, pandangan matanya juga kabur, tidak berpikir sebagaimana layaknya manusia normal. Lantas istrinya sambil nangis, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya udah sehat, bisa bicara lancar. Saya bingung Pak Ustadz, kok dia diem aja, ngomong kagak, pandangan matanya lepas, kayak seakan nggak ada beban, ringan banget, tidak berpikir bagaimana ini kebutuhan sehari-hari, saya harus bagaimana. Alhamdulillah untuk ketemu Pak Ustadz, ada kawan minta tolong, terus ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa silaturahim ke sini. Ya Allah, makasih Pak Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Setelah baru berbicara dengan istri dan orang tersebut, tiba-tiba tetangganya datang yang kebetulan mendengar bahwa ada seorang pintar, yaitu katakanlah si ustaz yang baru saja mengobati. Dia mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya lancang ke sini, barangkali kurang sopan. Kata si Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, kenapa Bu? Mari Bu, ada apa? Kata si Ustadz, begini Pak, itu anak saya juga sama, bengong terus, persis kayak si bapak ini. Untung ada Pak Ustadz di sini. Lantas nggak lama kemudian si Ustadz permisi dulu dengan si ibu bapak itu. Singkat kata, setelah sampai ke rumah, kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah orang pertama. Ternyata si pemuda itu yang kira-kira usia 15, kurang lebih usia 15 tahun, masih terlalu muda. Lantas
Si seorang ustadz langsung tidak lama-lama ngeruqyah dia. Nggak lama kemudian dia sadar, dia bengong dan dia bicara. Ada apa saya, kata si anak itu. Lantas ibunya, kamu nak udah berhari-hari diem aja nggak ngapa-ngapain, makan kagak mau, saya jadi bingung. Terus bapak juga nyeletuk, iya dek, kamu kenapa? Lantas minumlah seperti kayak orang pertama. Seorang ustadz kebetulan punya persediaan tumbuhan pegagan, dipraktekkan seperti orang pertama. Setelah diminumkan baru dia mau bicara. Bahwasanya singkat kata anak itu mengatakan, saya memang ada sesuatu, merasa dikecewakan seorang wanita. Saya baru kali ini jatuh cinta dengan seseorang, tapi saya disakiti, minta putus. Akhirnya saya tuh tiba-tiba bengong, nggak mau bicara, diem aja. Akhirnya bapak ibunya, astagfirullahaladzim, ya Allah nak, kamu kan masih terlalu muda, kenapa lebih dekat diri sama Allah lah, masih banyak waktu, kamu harus banyak belajar, kata bapak ibunya. Lantas Ustadz menyambungkan, betul nak, usia kamu tuh masih terlalu jauh, langkah kamu masih panjang. Raihlah cita-cita kamu dulu, dekatkan diri kepada Allah agar kamu tidak terganggu saraf otaknya. Itu kamu sama saja dengan bapak yang tadi. Jadi akhirnya sesuatu gaib akan mudah mengganggu manusia yang banyak terlalu berpikir, banyak bengong. Islam kan mengajarkan berzikirlah, napas kita adalah zikir. Insya Allah kita jauh dari hal-hal gaib. Bangsa jin itu lebih suka dengan orang suka ngelamun gitu ya, kosong pikiran, itu larinya ke otak, lebih gampang hal-hal begitu akan menyerang ya. Begini ya Bu, tolong disimak. Walaupun ibu bapak bukan seorang spiritual seperti saya tidak pelit, saya akan mengamalkan. Coba perhatikan baik-baik, amalkan surat Al-Kahfi ayat 107 ya sampai 110 selama seminggu sebanyak 41 kali. Suratul Fatihah 113, ayat kursi 13, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 113 selama seminggu. Nanti setelah itu kalau ibu atau bapak atau anak mau belajar boleh. Nanti prakteknya cukup seperti yang saya praktekkan ini, didoakan di air, hanya satu kali baca yang Al-Kahfi ya 107 sampai 110 satu kali, suratul Fatihah satu kali, terus ayat kursi satu kali, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditiupkan ke air doa itu, niat karena Allah untuk mengangkat penyakit si A misalnya begitu ya. Insya Allah hal-hal gaib akan hilang. Air itu akan diminum, orang tersebut akan normal kembali seperti kamu deh. Demikianlah saudara, satu demi satu ayah Sadam kupas. Tujuan kami adalah untuk berbagi untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.